Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Musyafa Horyani dengan NIM 1120010077. Saya selaku moderator dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai Blue Ocean Strategy. Pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu ada Sylvia Wulandari, Abdul Muiz, Fitri Aprilianti, Mita Ainul Hikmah, Sapinatun Najah, saya sendiri Jihan Musyafa Horyani, Dea Monika, Lutfia Zilda Meliana, Muhammad Hilmi Kholis, Selvia Junita Sari, Putri Indriani, Andri Winata, Vina Alfionita Safitri, Rizky Sulaiman, Novi Nur Aulia Rahman, Siti Jamila, Nur Humayroh, Hilda Faradila, Denis Kapirosi, Riza Angrila, dan Mirandani Sulaiman. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh salah satu rekan kami. Waktu dan tempat kami persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy adalah yang menciptakan pasar baru yang tidak relevan di mana hanya dikuasai oleh perusahaan yang menggunakannya. Bisnis diibaratkan menjadi dua samudra. Yang pertama adalah Samudra Merah yang berisi dunia bisnis. Saat ini persaingan jelas terlihat dan saling menyaingi suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Menurut Merus, strategi didefinisikan sebagai suatu penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Terima kasih. Bentuk-bentuk strategi. Yang pertama, strategi manajemen. Strategi manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro. Yang kedua, strategi investasi. Strategi ini merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi. Dan yang ketiga, strategi bisnis. Strategi bisnis ini sering disebut strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen. Terima kasih. Bentuk-bentuk strategi menurut Cotton. 1. Corporate strategi atau strategi organisasi. Strategi ini berkaitan dengan rumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategi. 2. Program strategi. Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari program tertentu. 3. Resource support strategi atau strategi pendukung sumber daya. Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya ini dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi, dan sebagainya. 4. Institusional strategi atau strategi kelembagaan. Fokus dari strategi institusional ini ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategik. Jenis-jenis strategi. Yang pertama, strategi penetrasi pasar. Yang kedua, strategi pengembangan produk. Yang ketiga, strategi pengembangan pasar. Yang keempat, strategi integrasi. Dan yang kelima, strategi diversifikasi. Yang pertama, strategi penetrasi pasar atau penerobosan pasar merupakan usaha perusahaan meningkatkan jumlah nasabah, baik secara kuantitas maupun kualitas pada pasar saat ini, melalui promosi dan distribusi secara aktif. Strategi ini cocok untuk pasar yang sedang tumbuh dengan lambat. Yang kedua, strategi pengembangan produk. Strategi pengembangan produk merupakan usaha meningkatkan jumlah konsumen dengan cara mengembangkan atau memperkenalkan produk-produk baru perusahaan. 3. Strategi pengembangan pasar. Strategi pengembangan pasar merupakan salah satu untuk membawa produk ke arah pasar baru dengan membuka atau mendirikan atau anak-anak cabang baru yang dianggap cukup strategis atau menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam rangka untuk menyerap konsumen baru. 4. Strategi integritas. Strategi integritas merupakan strategi pilihan akhir yang biasanya
ditempuh oleh para perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas sangat parah. Biasanya yang akan dilakukan adalah strategi diversifikasi horizontal, yaitu penggabungan perusahaan-perusahaan. Kelima, strategi diversifikasi. Strategi diversifikasi baik konsentrasi maupun diversifikasi konglomerat. Diversifikasi yang dimaksud di sini adalah perusahaan memfokuskan pada suatu segmen pasar tertentu dengan menawarkan berbagai varian produk perusahaan yang dimiliki. Sementara diversifikasi konglomerat adalah perbankan memfokuskan dirinya dalam memberikan berbagai varian produk kepada kelompok konglomerat. Selanjutnya ada level strategi. Yang pertama, strategi bisnis di bidang korporasi, yaitu strategi yang bersifat menyeluruh serta bertujuan mensejahterakan seluruh organisasi dengan tugas yang multidimensi. Kedua, strategi bisnis di level unit bisnis. Strateginya dikembangkan kepada level divisi dan menekankan perbaikan produk, barang, dan jasa. Ketiga, strategi bisnis di level fungsional. Strateginya menekankan pada pemaksimalan sumber daya produktivitas. Oke, baik, selanjutnya ada tools dan kerangka kerja Blue Ocean Strategi. Itu yang pertama ada kanvas strategi, yang kedua ada kerangka kerja 4 langkah, dan yang ketiga ada kerangka kerja 6 jalan. Ya, kita lanjut. Ada 3 standar kualitas strategi yang baik. Itu yang pertama ada fokus, yang kedua ada divergensi atau biasa disebut dengan gerak menjauh. Kemudian yang ketiga ada moto yang memikat. Ketiga ini saling berhubungan satu sama lain ya teman-teman. Kemudian ada contoh penggunaan Blue Ocean. Yang pertama ada BCA, yang kedua ada Avanza, yang ketiga ada Yamaha, yang keempat ada Uber, yang kelima ada Xenia, dan yang terakhir ada iPod, teman-teman. Oke. Di sini saya akan membawakan materi pengaplikasian The Blue Ocean. 1. Menjalankan rangkaian strategi Samudra Biru atau suatu ide pengaplikasian di perguruan tinggi. 2. Berbagai kasus penciptaan Samudra Biru di banyak perusahaan disampaikan oleh Kim dan Murch pada tahun 2005 untuk memperlihatkan penerapan dan keberhasilan Samudra Biru dalam berbagai industri yang berbeda. Yang ketiga, bagi kaum profesional yang tidak punya waktu banyak untuk makan siang di restoran, tapi menginginkan makanan yang segar dan berkualitas seperti di restoran, inovasi Grab mempunyai utilitas yang sangat tinggi. 4. Melaksanakan rangkaian strategis dalam Ocean Strategi dan Kim Murch Forsey menyampaikan rangkaian strategis yang menciptakan Samudra Biru. 5. Sebelum menciptakan otoritas istimewa yang menjadikan kekuatan perguruan tinggi. Cukup sekian, terima kasih. Yang keenam, di lain pihak, jika merasa masih kurang, mereka tidak merasa kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan setara S1 dengan pendidikan D4 berbasis praktek. Yang ketujuh, untuk perguruan tinggi terdapat 6 tahap siklus pengalaman membeli, yaitu saat mendaftar, mengikuti ujian saringan masuk atau USM, proses kuliah, pelayanan penunjang selama proses kuliah, proses mencari kerja, dan pengalaman bekerja dengan pengetahuan yang diperoleh dari bangku kuliah. Yang kedelapan, setelah menentukan koridor harga berdasarkan hal di atas, maka ditentukan apakah perguruan tinggi akan memasang harga yang lebih tinggi, menengah, atau rendah. Yang kesembilan, penentuan biaya strategis. Dan yang terakhir adalah yang ke-10. Calon mahasiswa yang baik akan lebih mudah dididik dan menjadi tamatan berkualitas yang akan memuaskan konsumen dalam arti yang luas, yaitu seluruh stakeholder. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari Blue Ocean Strategi. Yang pertama, Blue Ocean Strategi bekerja sama dengan organisasi untuk menemukan pasar yang tidak tersaingi dan menghindari pasar yang kompetitif dan jenuh. Yang kedua, ini membantu untuk berpindah dari hambatan persaingan dalam industri dan struktur biaya yang ada dan secara bertahap bermigrasi ke arah peningkatan nilai yang konstruktif. Yang ketiga, inovasi nilai adalah tulang punggung Blue Ocean Strategi. Inovasi nilai adalah aliansi inovasi dengan harga, utilitas, dan posisi biaya. Yang keempat, Blue Ocean Strategi memungkinkan transformasi mendasar dalam pola pikir. Ini mengembangkan cakrawala mental dan membantu dalam mengenali peluang.
Saya akan menjelaskan tentang kekurangan Blue Ocean strategi. Yang pertama, cukup sulit untuk menentukan ide-ide futuristik dan mengidentifikasi pasar kolosal dan yang belum tersentuh. Yang kedua, menominasikan peluang strategi yang terkualisi adalah hasil dari proses penelitian yang diperhitungkan dan terperinci yang didukung oleh analisis efektif. Dan yang ketiga, menjelajah ke pasar pada fase awal disertai dengan bebas beban resiko. Ada kemungkinan besar bahwa pelanggan mungkin tidak memahami produk dan layanan akar rumput karena tidak adanya teknologi yang dikembangkan sepenuhnya. Yang keempat, produksi pasar baru tidak pernah mudah karena organisasi harus cerdas dan jelas mengenai basis pelanggannya dan cara untuk memberi pendidikan tentang ide-ide baru, produk baru, dan solusi baru. Ini juga membutuhkan kejelasan tentang freedom of hambatan dan tenaga kerja. Di slide terakhir yaitu kesimpulan dari Blue Ocean Strategi adalah sebuah siasat untuk menaklukkan pesaing dengan cara menawarkan fitur produk yang inovatif. Saat kita berhasil menciptakan pasar baru, maka persaingan menjadi tidak relevan. Jika ini dikaitkan dengan segmentasi dan targeting, maka kita berhasil membidik pasar dengan segmen yang baru. Pada kondisi ini, kita memonopoli pasar. Dan kebalikan dari Blue Ocean adalah Red Ocean, di mana pasar terjadi kompetisi yang sangat ketat. Sebagai landasan, untuk create Blue Ocean, maka company harus melakukan value innovation, karena tidak selamanya value yang diterapkan akan selalu langgeng, dikarenakan kompetitor yang berusaha meniru apa yang kita bangun. Sekian kesimpulan dari materi Blue Ocean kali ini. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.